mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nasruddin SPDI, NIM 2270131444, mahasiswa TPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022, kelas 3.11, prodi Pendidikan Agama Islam, LPTK IAIN Sultan Amain Gorontalo, akan melaksanakan real teaching dengan materi Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dalam perbuatan tindak kekerasan. Terima kasih. Silahkan menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Oke, terima kasih kalau sudah sehat, dan terima kasih atas sudah hadir mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hairil, Pak. Hairil. Kenapa dengan Hairil? Izin, Pak. Siapa lagi? Sardiana sakit, Pak. Sardiana sakit. Hairil izin, Sardiana sakit. Oke. Jadi yang sakit kita doakan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang sudah sehat dan sempat datang untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak sekalian, untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh teman kita Rizky Arifman. Silakan Rizky Arifman. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Rizky Arifan yang sudah memimpin doa. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini materi kita lebih jelas. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ada yang tahu apa itu toleransi? Yang lain ada yang tahu apa itu toleransi? Hah? Toleransi saling menghargai. Itu toleransi. Toleransi. Lihat gambarnya di atas? Lihat Pak. Apa yang terlihat di gambar? Berbeda budaya Pak. Berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Kita berbeda-beda. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Bertoleransi. Agama lain menjalankan agamanya, Kristen menjalankan agamanya di gereja, Islam menjalankan agamanya di masjid, tanpa ada saling mengganggu. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu saya ingin anak-anak sekalian mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa mewakili temannya untuk membaca tujuan pembelajaran? Amnia, nomor 1. Memperluaskan bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dengan benar. Nomor 2, Sisa. Menunjukkan bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dengan benar. Nomor 3, Rizky. Ini Quran surah Yunus 10 ayat 40 sampai 41 dan Quran surah Al-Maidah ayat 5 sampai ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan diri dari tindakan kekerasan dengan benar. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran kita anak sekalian pada hari ini. Dan untuk sekarang saya akan bagi kelompok. Kita akan berdiskusi dalam kelompok. Jadi saya bagi kelompok ya. Jadi saya langsung tuju saja siapa kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Oke, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Memperhatikan ke arah slide yang ada di depan. Jadi silakan simak video yang ada di atas. Bisa lihat, bisa lihat. Iya, Pak. Materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, Quran surah Al-Maidah ayat 32. Di posisi duduknya masih tetap memperhatikan ke arah slide yang ada di depan. Jadi silakan simak video yang ada di atas.
sebagai alat pemersatu bangsa. Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, Quran surah Al-Maidah ayat 32. Jadi ini materi kita, Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Jadi saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Jadi itu bacaan Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ada yang bisa membaca? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi itulah bacaan tentang Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, jadi ini adalah sekalian, surat ini membicarakan tentang toleransi. Bagaimana kita saling menghargai sesama, seperti yang dikemukakan tadi. Contoh, ada teman beragama lain, kita hargai. Ada tetangga kita beragama lain, kita menghargai teman kita tersebut. Jadi sekarang kita akan melaksanakan kerja kelompok dengan tugas. Tugasnya adalah mengevaluasi hukum tajwid. Hukum tajwid dari ayat tersebut di atas. Jadi anakku sekalian, setiap kelompok mencari apa hukum bacaannya ini. Misalnya wa minhum, apa hukum bacaannya. Nah, kemudian setelah selesai didapatkan hukum tajwidnya, Anda kumpulkan di atas dengan cara ditempel di masing-masing tempatnya. Bacaannya apa, hukum tajwidnya apa, artinya apa. Jadi ada perwakilan setiap kelompok untuk mengerjakan di papan tulis. Jadi silakan kerjakan tugasnya masing-masing sambil berkelompok. Jadi itu kata-katanya, itu kata-kata yang akan Anda tempelkan di atas. Jadi Anda cari, saya hanya berikan bacaannya, Anda yang cari hukum tajwidnya. Bisa ya? Jadi silakan cari hukum tajwidnya. Saya hanya berikan bacaannya. Kemudian artinya Anda juga jangan cari artinya. Jadi silakan dikerja. Saya kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, silakan kerja. Silakan berembuk dengan teman kelompoknya.
Sudah ada yang didapat buku bacaan? Ya, Pak. Berapa? Alhamdulillah sudah dapat 2. Kenapa bisa? Kalau kelompok 3? Tidak ada? Oke. Tambah lagi? Tambah. Jadi silakan kerjakan tugasnya. Oke. Sudah sampai ya? Sudah selesai. Kita presentasi. Siapa yang akan menyampaikan pertama? Hukum bacaan dari kelompok 1, 2. Jadi yang disampaikan dulu bacaan, kemudian hukum tajwid. Oke? Sudah? Bagaimana kelompok 5? Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 5 sesuai dengan nomornya ya? Iya, Pak. Sesuai dengan nomor Berapa bagian, Pak? 1. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Hukum bacaan dan hukum tajwidnya. Bacaannya silakan ditempel di atas. Ya, kelompok 1. Ya, silakan ditempelkan mana yang kamu dapatkan. Wa minhum man. Apa hukum tajwidnya? Idgham mimi. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke depan. Kelompok 2. Ya, hukum tajwidnya mayyuminu. Apa hukum tajwidnya? Iya. Kelompok 3. Bacaannya ya, teruskan. Mana? Fakulli amali. Jadi hukum bacaannya adalah idgham mutajanisain. Oke, kelompok 4. Kelompok 3? Ya, sampai wakili kelompok 3. Malayu minu. Apa hukum bacaannya? Idgham dilagunna. Yang terakhir kelompok 5. Mimma ta'maluna. Mat tabi'i. Jadi sudah selesai ya. Kelompok 1 wa minhum man idgham mini wa minhum man yu'minu. Kemudian man yu'minu idgham diguna. Idgham diguna man yu'minu.
yu'minu. Man la yu'minu idgham bila guna. Dan yang terakhir mimma ta'maluna, mad tabi'i. Jadi ini mad tabi'i, mimma ada huruf alif di belakang, mimma ta'maluna. Jadi sudah benar bacaannya dengan hukum tajwidnya. Sekarang artinya kelompok 5, mulai kelompok 5 artinya dari apa yang kamu kerjakan. Mimma ta'maluna, dari artinya mimma ta'maluna itu adalah dari apa yang kamu kerjakan. Kelompok 4? Kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4 yang mewakili kelompok 4. Maka katakanlah bagiku pekerjaanku, fakulli amali. Jadi artinya fakulli amali, maka katakanlah bagiku pekerjaanku. Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3. Man la yu'minu, ada orang yang tidak beriman kepadanya. Jadi maksud di sini ada orang yang tidak beriman kepadanya adalah Al-Quran. Kemudian kelompok 2, Ego. Kelompok 2, Man yu'minu, artinya ada orang yang beriman. Oke, jadi itulah artinya kelompok 1. Kelompok 1. Wa minhum man, apa artinya wa minhum man? Oke. Dan di antara mereka. Jadi anak-anak sekalian, sudah ada 2 tujuan pembelajaran yang kita lakukan tadi ini, yaitu menentukan hukum tajwid dan menentukan arti. Menentukan arti dari Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan menentukan hukum bacaan surah Yunus ayat 40 sampai 41. Itu di atas. Wa minhum man la yu'minu. Ini artinya bisa dilihat dari Tuhanmu, maka Maha mengetahui tentang orang-orang yang, dan dari mereka ada yang tidak beriman dengannya. Jadi wa minhum, wa itu artinya dan, minhum, dan Tuhanmu Maha mengetahui mayyu'min bihi. Jadi itu arti tentang Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 beserta dengan hukum haji. Sekarang cara membaca. Tadi kan sudah diketahui hukum tajwidnya. Sekarang cara membaca. Tadi saya sudah contohkan cara membacanya. Temannya juga sudah membaca juga. Sekarang Anda yang mempraktekkan cara membacanya. Jadi masing-masing membaca. Seperti apa? Ada namanya tutor sebaya. Satu membaca,
satu mengoreksi. Bisa? Nah, silakan berhadapan dengan orang yang akan mengoreksi bacaannya. Oke, silakan. Silakan. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Silakan. Ya. Baca Qurannya. Ya, Nabil baca, nanti tidak koreksi Rizky Irfan. Kelompok 2 juga begitu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan baca. Kelompok 5, silakan baca anunya. Nah, koreksi temanmu berhadapan. Silakan berhadapan dengan temannya. Kelompok 5, silakan baca anunya. Nah, koreksi temanmu berhadapan. Silakan berhadapan dengan temannya. Tidak semuanya punya pasangan. Ya, berhadapan. Nah, silakan yang tidak ada pasangannya silakan membantu dulu sudah sebentar baru bertukar. Baca seperti ya, baca. Ya. Yang ini. Dibaca, kemudian dikoreksi oleh temannya. Sudah? Alhamdulillah. Jadi sudah bisa membaca ya, meskipun masih terbata-bata. Jadi tugasnya jangan cuma pada saat pembelajaran saja baru membaca Al-Quran, di rumah begitu juga. Jadi ini bacaan tadi Anda lanjutkan di rumah, kemudian bermantap bacanya. Sudah diajari dari teman atau? Nabi diajari oleh Rizky. Jadi yang pintar mengajari yang kurang bagus. Jadi itu adalah sekalian materi kita pada hari ini. Jadi saya ulangi kembali Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini tentang toleransi. Tetapi sebelum kita belajar tentang toleransi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa hukum bacaannya, apa artinya, supaya kita bisa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi itu hukum bacaan, kemudian bacaan dan artinya. Apa gunanya dibaca terus tetapi tidak ditahu apa artinya bacaan tersebut.
Jadi untuk hari ini materi kita, sebelum kita akhiri kegiatan, silahkan dikerja tugasnya berkelompok ya. Berkelompok sudah ada petunjuknya di situ. Sudah ada petunjuknya. Kelompok 2, silahkan dikerja. Kelompok 4, silakan dibaca petunjuknya. Silakan dibaca, diisi nama kelompoknya. Ya. Diisi nama. Ya. Ya, kerja ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Jadi tugasnya itu menentukan keterkaitan, kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Silakan dikerja. Iya. Sudah benar kelompok 5. Kelompok 1. Kenapa kelompok 1 sedikit sekali kehafalannya ini? Kelompok 2, ya alhamdulillah agak banyak dari kelompok 1. Kelompok 3, ada kelompok 3? Kelompok 4. Alhamdulillah banyak. Kelompok 3. Kelompok apa ini? Apa ini? Kenapa ada yang lagi di dalam? Jadi anak sekalian, kita sudah mengerjakan LKPD. Kemudian dari kerja kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, alhamdulillah sudah mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan. Dan untuk kelompok 1 saya memberi nilai 95. Kemudian untuk kelompok 2 sama 95 juga. Dan kelompok 3 95 juga. Kelompok 4 karena ada kurang tadi pekerjaannya, maka saya kasih nilai 90. Sama dengan kelompok 5, karena di LKPD-nya masih ada kurang 1 poin, maka saya beri nilai 90. Dan itu anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini. Sebagai penutup, kita menyampaikan kesimpulan. Siapa yang bisa baca dari kelompok 3? Kesimpulan. Nomor 1, Maruf. Kelompok 4, nomor 2.
Islam mengajarkan untuk menghindarkan tindakan kekerasan. Dengan kata lain, Islam mencintai kedamaian. Di antara ayat yang menjelaskan adalah Quran surah Al-Maidah juz 5 ayat 32. Oke, terima kasih anak sekalian. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Islam mengajarkan untuk toleransi. Ayat yang menjelaskan ini atau dalilnya adalah Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Jadi untuk tugasnya di rumah sebagai oleh dari saya dikerjakan di rumah, ini tugas individu, bukan kerja kelompok. Berkaitan dengan ayat yang berikutnya. Desainlah sebuah kaligrafi dengan tulisan Quran surah Maidah ayat 5 ayat 32. Bisa ya? Bisa Pak. Itu modelnya tulisannya, jenis tulisannya itu urusan Anda. Silakan buat seindah mungkin. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Rizky Arifan. Silakan Rizky Arifan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih membaca doa. Jadi anak sekalian, saya mulai kembali materi kita tentang Quran surah apa lagi? Surah Yunus ayat 40 sampai ayat 41 tentang toleransi. Jadi ini tentang toleransi, bagaimana kita bersikap, apakah dengan tetangga, dengan teman di sekolah, meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda kulit, berbeda bahasa, tetapi kita harus tetap bersikap toleransi. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, itulah toleransi. Jadi anak-anakku sekalian, saya atas nama pribadi jika dalam pembelajaran